warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marwan Kanvas 04. Oke, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga Anda semua sehat-sehat dimanapun Anda berada dan dimurahkan segala usaha dan urusannya. Amin. Oke, tema vlog konten kita hari ini membahas tips tentang menghemat uang belanja ketika kita belanja ya teman-teman ya. Oke, buat kalian pemula terutamanya penasaran dengan video ini dan yang mungkin video ini sengaja lewat di beranda Anda, berarti Anda adalah orang yang tepat buat menonton video ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Tonton full durasinya, jangan sampai di skip-skip teman-teman ya, agar kalian tidak gagal paham ya. Tips belanja, hemat belanja, misalnya teman-teman semua yang kanvas freelance ataupun sales motoris ya, dimanapun Anda berada, mungkin sudah tidak asing lagi ketika kita belanja itu harganya pasti setiap toko ataupun grosir pastinya berbeda-beda teman-teman ya. Berbeda-bedanya mungkin ada yang selisih setiap harga satu item itu selisih ada yang 2 sampai 5.000. Nah, ini yang saya alamin beberapa bulan ini, bahkan sudah lama sebetulnya teman-teman ya. Nah, makanya saya buat video ini agar teman-teman yang pemula ataupun bisa juga diterapkan buat toko-toko retail ya, agar kalian tidak rugi di saat belanja. Contohnya misal kayak saya nih, saya bawa barang sekitar 250 item ya kan, 250 item. Itu berbeda-beda ya kan barangnya, per satu jenisnya aja itu kadang-kadang saya bawa barang 4 ya kan, 4 kuantitinya 4 gitu teman-teman maksudnya. Jadi kalian kaliin saja, kalau kalian belanja di satu grosir saja dengan total kuantiti 250 item tadi, tanpa kalian sadari kalian bakalan rugi banyak teman-teman ya. Apalagi saya sudah alamin sendiri, saya bukan cuma ngomong doang ya kan, saya sendiri sudah alamin. Ketika saya belanja, budget saya itu lebih kurang hampir 30 juta saya belanjain di satu toko ya. Itu dulu pengalaman saya di satu toko, semua saya belanjain satu toko bulat ya kan, dengan total belanja 30 juta. Nah, setelah saya belanja, saya bawa pulang, setelah saya jualan ya kan, di situ saya berperang harga sama konsumen. Kenapa perang harganya? Karena saya juga belum tahu ya kan teman-teman, modalnya itu biasanya berapa, saya juga belum tahu. Ini pengalaman saya. Nah, ini juga saya mau berbagi buat teman-teman semua. Nah, ketika saya tawar nih barang ke konsumennya kan, loh saya pernah ambil harganya nggak sampai segitu kan gitu, saya tanda tanya, berarti modal saya ketinggian kan gitu. Nah, setelah next lanjut cerita, belanja di pekan berikutnya, di minggu berikutnya, saya coba cari toko-toko grosir yang dimana menjual barang-barang yang saya bawa buat ngampas ini semua ya kan. Nah, di situ baru saya pahamin siklus harganya, ternyata setiap toko tadi berbeda teman-teman ya. Nggak semua toko itu harganya sama, ternyata berbeda-beda. Misalnya di toko A 250 macam barang ini tadi ya kan, nah, itu juga nggak semua 250 item di toko yang kedua itu harganya sama, enggak. Nah, artinya contoh di toko A 50 item barangnya harganya contohnya murah ya. Nah, di di 50 item yang lagi di toko yang kedua itu harganya murah kan gitu. Jadi nah, sisa 100 item lagi di toko B ya kan, ternyata ini lebih murah kan gitu.
Nah, sedangkan di toko C-nya lagi, barang sisa 150 item ini tadi itu mahal. 50 itemnya murah di toko si D. Nah, cara mengatasi hemat belanja yang saya maksud dari awal, dimana di saat barang yang termurah di situ kita belanjain, tapi resikonya harus mau capek teman-teman. Ya harus mau capek, yang misalkan kita hanya belanja di satu toko makan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, kita harus korbanin waktu 1 hari buat keliling, ya buat keliling untuk belanjain 4 toko dalam 1 hari. Karena apa? Karena harga yang murah kita belanjain di toko A, dimana sisa barang yang lain yang lebih murah di toko B kita belanjain di toko B, dimana barang yang lain di antara toko A dan B lagi lebih murah dari toko si C, kita belanjain di toko si C. Dan begitu juga selanjutnya di toko keempat, ya. Nah, begitu caranya teman-teman. Nah, tanpa kalian sadarin, ya kan, tanpa saya sadarin sendiri, di situ saya suatu ketika pernah menghitung selisih harga ketika saya dulu pernah belanja di satu toko. Nah, untuk kurun waktunya itu udah lama teman-teman ya. Itu di satu toko tadi, itu saya rutin belanja setiap minggunya, setiap minggu saya belanja selama kurang lebihnya ada 6 bulan. Nah, setelah saya tahu di harga toko B, C, dan si D tadi ada yang lebih murah dari 150 itemnya dari si toko si A. Nah, baru saya mulai menghabiskan waktu saya seharian full belanja di 4 toko sekaligus dalam 1 hari. Ya, setelah saya hitung, kalaulah saya dulu belanja hanya fokus satu toko dengan membeli barang dengan total 250 item, ya itemnya ada 250 yang dimaksudnya kan, dalam per satu itemnya itu saya belanjanya minimal double, ya kan. Contohnya eh, pulpen, ya kan, pulpen kan satu item saya belanjanya 12 lusin kan gitu, jadi kan banyak selisihnya teman-teman ya. Kalau misalnya 12 lusin diselisih 1000 aja per lusinnya aja kali 12 sudah berapa, 12.000, ya enggak. Nah, begitu saya hitung ya total belanja di 30 juta tadi hanya saya belanjain di satu toko, ya, dan waktunya itu udah selama 6 bulan. Nah, saya pernah hitung semua barang yang saya belanjain, ternyata selisihnya itu selisih uangnya itu sekitar 1.600.000 teman-teman. Nah, gimana menurut kalian, ya kan? Nah, kalau kalian belanja hanya satu toko dengan total belanja 30 juta, kalian belanja grup satu toko 1.600.000, selisihnya cuma-cuma kalian kasih ke satu toko doang, ya. Jadi begitu. Bayangkan satu minggu, ya kan. Nah, kalau saya sih biasanya belanjanya sebulan 2 sampai 3 kali. Kalian bayangkan saja ya, 1.600.000 dikali 2 saja udah 3.200.000, dikali setahun berapa teman-teman, bisa buat kaya ya enggak. Nah, jadi begitu. Jadi saya mau kasih paham, berbagi informasi buat teman-teman ya yang buat bermula terutamanya. Jadi jangan berpatokan hanya satu toko itu murah, ya kan. Enggak juga teman-teman, karena setiap toko grosir tadi itu harganya juga mereka bisa berbeda-beda, ya. Mungkin dari segi mereka sewa tokonya mahal ataupun bayar karyawannya lebih banyak kan gitu, jadi makanya harga dinaikkan lebih tinggi daripada toko yang lain begitu ya. Walaupun dengan selisih harganya 2.000, 3.000 atau bahkan sampai 5.000, ya, itu per satu macam barang. Jadi begitu teman-temannya. Jadi harus pandai-pandailah, harus bijaklah dalam mengatur keuangan saat kita belanja. Dan kalaupun sisanya tadi 1.600.000, kalau kita
belikan ke barang lagi, otomatis barang kita juga jadi nambah teman-teman ya. Kuantiti barang kita jadi nambah setiap setiap waktu, setiap minggu kita belanja dengan selisih segitu, barang jadi nambah teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian semoga memotivasi para teman-teman ataupun jadi pelajaran buat teman-teman ya. Jangan malas-malas ya kan, kalau belanja itu harus betul-betul diteliti ya kan. Kemudian dicek, kadang-kadang ada juga barangnya juga yang selisih ya kan, selisih harga, selisih misalnya dari barangnya kuantitinya kita tulis kita mintanya cuma 3 misalnya, yang dikasihnya cuma 1, harganya tetap 3, jadi harus dicek teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, mungkin itu saja motivasi dari saya. Silahkan tunggu video-video selanjutnya dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.